Halo, balik lagi bersama gue Haris di channel PODAI, channel tentang bagaimana caranya untuk berbisnis online print on demand. Di episode 3 kali ini gue akan memberitahu caranya untuk mengatasi akun yang ditangguhkan atau suspended, terutama karena alasan tidak jelas yang diberikan oleh Etsy. Bahkan lo yang baru berjualan di Etsy, tiba-tiba akun lo disuspend dan lo cuma bisa berasumsi kenapa. Buat akun Etsy lo yang masih normal dan tidak ditangguhkan, patut disyukuri karena apa? Percaya atau tidak, Etsy sangat memudahkan kita untuk membuka account, juga memudahkan kita untuk menutup account. Ini terjadi oleh siapapun, gue juga bingung kenapa algoritma, sistem, ataupun botnya tidak dibenahi. Hingga sekarang, gue nemu thread di Reddit dengan, ini juga masih asumsi, dia mengatakan seperti ini, contohnya, terutama untuk akun Etsy yang masih baru ya, yang menjadi sasaran pengawasan lebih lanjut. Ini juga berhati-hati, gak hanya lo, gue juga resah sebenarnya. Bagi lo yang akunnya ditangguhkan atau disuspend, gue tahu perasaan frustasi lo. Gue juga bisa merasakan hal yang sama karena bagi gue, Etsy merupakan salah satunya sumber pendapatan dimana gue udah resign kemarin. Dan kalau ada permasalahan seperti ini, gue juga panik. Sementara selagi akun Etsy lo disuspend, Etsy tidak memperbolehkan lo untuk membuka toko kedua dengan alasan regulasi kebijakan tersebut. Jadi berhati-hati untuk berlangkah. Di video ini gue akan menjelaskan langkah terbaik yang dilakukan ketika lo mendapatkan notifikasi account suspended tersebut. Yang pertama, lo harus menghubungi support@etsy.com melalui tahapan-tahapan seperti ini. Oke, jadi yang pertama dilakukan adalah ketik kontak support Etsy di Google, kemudian Etsy help. Setelah itu pastiin ini selling with Etsy, kemudian scroll ke bawah langsung ke bagian contacting Etsy, kemudian klik how to appeal a suspended account. Pastikan semua ini dibaca dengan benar. Sebelum lo appeal my account suspension, disiapkan hal yang perlu dituliskan adalah faktor, deskripsi, kemudian rencana dan juga details mengenai toko lo seperti apa. Kemudian scroll ke bawah kontak support. Setelah itu selling on Etsy. Kemudian klik di bagian yang paling bawah your Etsy account. Setelah itu diklik yang paling atas reopen or closing account. Kemudian klik reopening or unsuspending your account paling atas. Setelah itu klik I still need help. Kemudian klik email us. Dengan klik di email us ini, lo mengirimkan ke alamat email support@etsy.com. Di bagian subjek bisa diisi dengan account suspension appeal, kemudian strip dengan nama toko lo. Di bagian deskripsi, lo bisa menggunakan template yang ada di deskripsi video ini. Pastikan untuk sesuai dengan apa yang lo alami di toko lo. Seperti ini contoh yang gue gunakan. Dear Sir Madam, wish you are doing well. My Etsy account, nama toko lo, was just suspended. To my knowledge, I have not violated the policies of terms of service. And all my designs are original and completely my own work. Dan di bawahnya lo bisa tambahkan tentang toko lo mau jual apa di situ, untuk kedepannya seperti apa. Di bawahnya juga I suspect apa, misalkan contohnya ya, I suspect it is related to the fact that I'm using production partner lo apa, contohnya misalkan Printify gitu, as my production partner. Kemudian di bawahnya lo bisa menjelaskan, mungkin di kemudian hari lo bisa tambahkan lebih lengkap lagi production partnernya apa untuk tipe jenis produk yang berbeda. Kemudian di bawahnya dituliskan, please let me know whether my account can be reopened as soon as possible at alamat email lo apa, kemudian best nama toko lo apa. Kemudian di bawahnya, why was your account closed? Klik sini, Etsy close my account because of policy violations. Yang sebenarnya lu nggak tahu kenapa alasannya kan. Opsinya cuma dua, ini doang. Kemudian di bawahnya bisa ditambahkan add file, screenshotan kalau Etsy toko lu itu disuspend. Kemudian send atau kirim. Tunggu dulu, sebelum dikirim, lu bisa copy subject dan description untuk lu bisa kirim ke integrity@etsy.com yang juga perlu dilakukan. Setelah lu kirim baik ke support@etsy.com ataupun integrity@etsy.com, lu mendapatkan email balasan kurang dari seminggu mungkin, ataupun mepet 6 hari yang bertuliskan seperti ini contohnya. Ini dari integrity@etsy.com, hello, thank you for bringing your concern, bla bla bla. We have automated systems in place to protect safety and security of Etsy Marketplace. Tuh kan, automated bot. Dan gue sebenarnya nggak suka kayak gini. Gue tahu Etsy itu sebenarnya nggak memiliki karyawan yang banyak ya, terutama untuk ngurusin ke seluruh dunia. Jadi dia pakai automated systems. Yang menurut gue sebenarnya solusinya adalah ditambahkanlah pegawai Etsy ya. Kayak gini tuh sebenarnya kurang loh. Kasihan yang baru mulai tiba-tiba toko Etsy-nya tuh ditutup.
Kemudian yang bisa lo lakukan di sini hanyalah menunggu jawaban dari Etsy ataupun melihat status Etsy lo tuh seperti apa, udah reopen atau belum. Jika belum, mungkin sesekali lo bisa email follow up ke integrity@etsy.com. Oke, percaya apa tidak lagi, di Etsy itu tentang masalah akun toko lo itu bermacam-macam ya. Ada yang kejadian aneh seperti akun Etsy lo itu tidak terindeks di Etsy database. Ketika lo cari di Etsy search, nama toko lo itu tidak muncul. Tapi kalau menggunakan link langsung seperti nama toko.etsy.com, Etsy lo tuh ada di situ, namun sedang tidak berjualan atau tulisannya tuh currently not selling. Kalau ada masalah seperti ini, solusinya pun sama dengan mengemail langsung ke support@etsy.com ataupun integrity@etsy.com untuk supaya agar Etsy melaporkan ke teknisinya langsung, ke engineer-nya langsung, dan berharap toko lo itu kembali seperti normal dan bisa dicari di Etsy search. Kemudian ada juga kejadian aneh seperti teman gua, kasusnya dia tiba-tiba mendapatkan email notifikasi dari Etsy bahwa validitas identitasnya yang tidak jelas. Gua sih mengiranya ketika dia nge-apply dan dia memfoto KTP-nya itu rada seperti blur ya, atau kabur. Jadi itu juga merupakan pelajaran juga, dan dia akhirnya menghubungi support dan mendapatkan email balasan seperti ini setelah berkali-kali dia melakukan follow up. Solusi kedua, meskipun adanya regulasi Etsy yang mengatur di saat akun lo sedang suspended, tetapi lo tetap bisa membuat account Etsy yang kedua. Tetapi perlu diingat, jangan menggunakan informasi yang berkaitan dengan akun Etsy lo yang pertama yang suspend. Menggunakan alamat yang sama, kartu kredit yang sama, KTP, bahkan gadget yang sama pun bisa terlacak oleh Etsy. Ingat, Etsy tadi menggunakan bot atau automation? Yap, contohnya seperti kasus teman gua, dia mendaftar ulang menggunakan gadget baru, tetapi menggunakan kartu identitas atau KTP dia yang lama. Sehari kemudian, toko dia langsung disuspend. Ya, gue harap gue bisa ngasih tahu alasannya kenapa Etsy melakukan hal tersebut. Yang bisa gue lakukan cuma berasumsi. Jadi Etsy memiliki database yang juga track record kita apabila kita melakukan pelanggaran. Di perspektifnya Etsy, kita dapat melakukan hal yang sama. Nah, untuk mencegah hal tersebut, Etsy melakukan hal itu. Kiranya emang orang nggak bisa berubah gitu. Ya mungkin lo sama teman gue punya hasil yang berbeda ketika lo daftar lagi menggunakan ID yang sama ataupun gadget yang sama, mungkin bisa diterima atau di-approve sama Etsy. Gue nggak tahu juga, pokoknya semoga beruntung ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Gue cuma ingin berbagi pengalaman, khususnya buat lo yang mungkin mencari video ini karena toko Etsy lo sedang disuspend. Kalau suka dengan video ini, tolong di like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui video kelanjutan seputar Etsy dan juga print on demand. Bye bye.